Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tema keempat tentang globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran kedua. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik-baik saja? Alhamdulillah, kalau baik, Bapak sangat merasa bahagia. Dan selanjutnya, pada kesempatan ini mari kita belajar ya tentang bagaimana sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi di negara kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi di negara kita itu bentuknya sangat beragam, sehingga kita harus menunjukkan sikap-sikap positif, sikap-sikap yang baik dalam menyikapi keberagaman tersebut. Di antaranya, sikap positif yang dapat kita tunjukkan yaitu di antaranya ini yang pertama, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Jadi kita harus merasa bangga tatkala kita menggunakan produk-produk lokal, produk-produk dalam negeri, sehingga kalau sudah bangga, maka kita tentunya akan mencintai produk-produk dalam negeri dibanding produk-produk luar negeri. Setelah mencintai produk dalam negeri, maka kita akan membeli produk-produk dalam negeri tersebut. Ya, ketika produk-produk dari luar negeri datang melalui impor, maka selayaknya kita harus mencintai produk dalam negeri dan membeli produk dalam negeri itu sendiri. Jangan terlena karena brand atau merek dari luar negeri sangat terkenal. Padahal produk-produk dalam negeri tidak kalah bagusnya, tidak kalah hebatnya dibanding produk-produk luar negeri. Oleh karena itu, ketika kita sudah bangga, kemudian mencintai, kemudian kita membeli produk dalam negeri. Setelah membeli, jangan membeli saja, tapi harus menggunakan produk dalam negeri itu. Dengan bangga kita menggunakan produk-produk dalam negeri. Ya. Selanjutnya, kita juga harus mengenal produk-produk lokal. Produk-produk lokal itu adalah produk-produk buatan dalam negeri, sehingga kita bisa memilah dan memilih produk-produk yang kita butuhkan. Oleh karena itu, dalam membeli barang yang kita butuhkan, kita harus bijak. Jadi, membeli barang jangan seenaknya saja, tetapi harus benar-benar barang tersebut dibutuhkan oleh kita. Nah, ini semua merupakan pencerminan sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita harus mencintai produk-produk dalam negeri, itu dalam rangka pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Nah, selain itu, kita juga harus menanamkan sikap solidaritas, kemudian gotong royong, kepedulian, dan setia kawan. Jadi jangan sampai kita saling ejek, kita saling menghina, kita bersikap individualistis, kita tidak peduli, kita tidak setia kawan. Tapi sikap yang baik yang harus kita tanamkan yaitu kita harus menanamkan pada diri kita yaitu sikap solidaritas, gotong royong, kerjasama, kepedulian, dan setia kawan. Ingat, ini merupakan sama juga mencerminkan pengamalan Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, dengan menggunakan barang buatan dalam negeri, itu tentunya banyak manfaatnya, banyak dampak yang positifnya. Yaitu apa? Dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Nah, sebagai contoh, di sini ada seorang pengrajin batik. Dia membuat batik dengan tangannya sendiri. Berarti ini merupakan batik produk lokal, produk dalam negeri. Ketika batik ini sudah jadi, kemudian dibeli oleh kita, maka mereka pengrajin batik akan mendapatkan uang. Dan
Kita juga kalau ingin diperjualbelikan kepada orang lain juga kita sama akan mendapatkan uang atau mendapatkan untung. Sehingga apa yang terjadi? Kita berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Di masyarakat perekonomian terbantu sehingga pelaksanaan pembangunan nasional akan berjalan secara cepat. Dalam kegiatan ekonomi, kita harus pandai-pandai untuk menjual barang kita dan memasarkannya. Salah satu alat atau media untuk memasarkan produk-produk kita diantaranya ada yang disebut dengan brosur. Brosur ini adalah salah satu jenis dari reklame yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu poster, kemudian sekarang brosur. Brosur ini berisi tentang produk-produk yang akan kita jual dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Sehingga dengan masyarakat membaca brosur ini, maka mereka akan tertarik untuk membeli barang atau produk yang diiklankan atau yang disampaikan pada brosur tersebut. Nah, bagaimanakah syarat brosur-brosur yang baik? Kita harus diperhatikan bahwa brosur yang baik itu adalah brosur yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Nah, ini lihat coba. Ini judul brosur ini sangat besar sehingga pembaca mudah untuk membaca walaupun hanya selewat saja. Nah, jadi judulnya harus besar ya, jangan kecil. Nah, jadi supaya mereka tertarik. Lembar kreasi, oh itu ada brosur lembar kreasi. Odading Mang Oleh, oh itu tentang brosur Odading Mang Oleh misalnya ya. Nah, kemudian yang kedua, tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Jadi tulisannya itu harus jelas, jangan acak-acakan, jangan terlalu kecil, tapi harus disesuaikan dengan kalimat-kalimat yang tentunya sudah kita siapkan, topik-topik yang telah kita siapkan, dan jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu kecil dan terlalu banyak maka masyarakat akan malas untuk membacanya. Kemudian yang ketiga, syarat brosur yang baik itu adalah bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan pada brosur itu harus bahasa-bahasa yang singkat, padat, melekat, ya, efektif. Jangan berbelit-belit, apalagi kalimatnya panjang dan susah untuk diingat oleh pembaca. Jadi bahasa yang digunakan sekali lagi harus menyampaikan informasi yang mudah diingat, mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Jadi ketika di sini ada judulnya lembar kreasi, maka gambarnya juga harus sesuai dengan judul. Di sini ada gambar mobil-mobilan, gambar hewan, matahari dan sebagainya. Ini sesuai dengan judul. Jadi jangan sampai di sini lembar kreasi tapi di bawahnya ini adalah bakso, ya. Ya. Nah, ini merupakan syarat-syarat brosur yang baik yang harus kita pahami bersama. Ketika kita akan membuat sebuah brosur, maka langkah-langkah ini harus kita tempuh, harus kita perhatikan. Jangan sampai brosur kita sulit dimaknai, sulit dipahami oleh para pembaca, sehingga produk yang kita tawarkan, produk yang kita jual, yang kita iklankan itu tidak ada yang membeli. Oleh karena itu, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalau kalian belum memahami, silahkan ulang lagi video dan klik video tersebut. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.